Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada materi kita pada hari ini, yaitu dengan tema menjebatani pikiran dan tubuh melalui pendekatan psikologi kesehatan, neuropsikologi, dan juga psikofarmakologi. Nah, untuk saat ini keilmuan psikologi itu berkembang dengan sangat pesat sekali ya. Makanya oleh karena itu kita ketika melihat atau memandang sebuah permasalahan dalam perspektif psikologi harus didasarkan atas paradigma yang holistik dalam keilmuan psikologi itu sendiri. Nah, psikologi modern saat ini itu sudah bergeser pandangannya yang ternyata pada saat ini lebih memisahkan antara mind dan juga body menuju paradigma yang holistik integratif. Artinya, dalam keilmuan psikologi saat ini memandang bahwa tubuh dan juga pikiran itu adalah satu sistem yang tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Jadi, gagasan ini memperkuat bahwa sebenarnya kondisi psikologis itu mempengaruhi kesehatan fisik dan juga sebaliknya, kesehatan fisik itu juga mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Nah, pandangan ini pada akhirnya di tahun-tahun ini ya didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang kuat. Untuk itu, materi ini akan menjelaskan tentang 3 pendekatan keilmuan yang menjadi kunci pilar dalam memahami kaitan yang kompleks antara psikologi dan juga fisik. Yang pertama, kita bicara mengenai psikologi kesehatan atau health psychology. Nah, definisi dari keilmuan ini adalah psikologi kesehatan itu merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang khususnya mempelajari bagaimana faktor biologis, faktor psikologis, dan juga faktor sosial itu mempengaruhi kesehatan dan munculnya penyakit. Sehingga ketika kita bicara mengenai psikologi kesehatan, ruang lingkup keilmuan itu ada 4. Yang pertama adalah pada promosi dan pemeliharaan kesehatan, di mana keilmuan ini mendukung adanya perilaku hidup sehat, seperti adanya olahraga, kemudian adanya diet yang seimbang. Terus yang kedua juga tentang pencegahan dan pengobatan penyakit, di mana keilmuan ini kita akan belajar tentang memahami bagaimana peran stres dan perilaku dalam timbulnya penyakit pada diri individu. Lalu yang ketiga, ruang lingkup etiologi dan juga faktor risikonya, yaitu pada keilmuan ini membahas bagaimana korelasi antara variabel psikologis dan juga kesehatan, ya untuk menjawab isu tadi, bahwa ternyata ketika fisik kita sehat, maka psikologis kita juga sehat, dan begitu juga sebaliknya. Lalu yang keempat, mengenai peningkatan sistem pelayanan kesehatan. Nah, di dalam keilmuan ini, kita juga mempelajari bagaimana caranya komunikasi antara dokter dengan pasien, sehingga ketika komunikasi itu berjalan terapeutik, berjalan dengan baik dan hangat, maka itu juga meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan yang diberikan. Nah, konsep di dalam keilmuan ini adalah mode biopsikososial, yaitu biologi, psikologi, dan juga sosial. Di mana model keilmuan ini menentang model biomedis tradisional yang fokusnya itu hanya pada biologi saja. Sedangkan pada saat ini, model biopsikososial itu menyatakan bahwa adanya interaksi yang sangat erat dan juga dinamis antara kesehatan dan penyakit. Misalnya, ketika kita nilai itu dari faktor biologis ya, bahwa memang sebuah penyakit itu bisa saja berasal dari genetik yang kita wariskan, yang kita dapatkan dari generasi sebelum kita. Dan juga ada kemungkinan kondisi fisiologis dan juga virologi yang menyebabkan kita memiliki riwayat penyakit tertentu. Tapi model biopsikososial itu memandang bahwa keseluruhan faktor biologis tersebut tidak akan berkembang jika itu tidak didukung oleh faktor psikologis, misalnya faktor pikiran individu, faktor emosi, faktor kepribadian, di mana kita melihat bahwa bagaimana individu itu mengelola stresnya atau tipe kepribadian stres dan juga perilakunya, misalnya apakah dia ini merokok ataupun tidak. Nah, faktor ketiga yang juga menyumbang terhadap adanya penyakit pada diri individu itu adalah faktor sosial, seperti lingkungan keluarganya, dukungan sosialnya, status ekonomi, dan juga latar belakang budaya. Sekarang kita ambil contoh pada pasien hipertensi.
Memang hipertensi ini ada faktor biologis, mungkin bisa saja karena gaya hidup, ataupun mungkin karena faktor genetik, dan lain sebagainya. Tetapi, kecenderungan terhadap hipertensi ini tidak akan meningkat jika dia tidak diiringi dengan faktor psikologis. Misalnya, tekanan darahnya bisa saja stabil, tapi ketika dia menghadapi kecemasan, misalnya menghadapi deadline dalam pekerjaan, kemudian tekanan darahnya menjadi meningkat. Nah, itu disebut dengan faktor psikologis. Apalagi ditambah dengan dukungan dari keluarganya untuk bagaimana menciptakan gaya hidup yang sehat, terus juga kemampuan finansialnya yang rendah, tentu itu akan mempengaruhi bagaimana perjalanan penyakit dari si pasien tersebut. Nah, untuk stres sendiri itu memiliki peran yang besar dalam peningkatan penyakit dalam diri manusia, yaitu kita sebut ini di jalur psikoneuroimunologi, di mana stres psikologis yang kronis itu menurut penelitian dapat mempengaruhi kesehatan fisik melalui jalur psikoneuroimunologi ini, di mana ini adalah studi tentang bagaimana interaksi antara proses psikologis, sistem saraf, dan juga sistem kekebalan tubuh. Nah, di dalam neuropsikologi kita sudah membahas ya bagaimana sistem neuron itu mengatur secara sistemik tubuh kita. Dan di sini kita melihat adanya mekanisme yang jelas tentang jalur psikoneuroimunologi ini. Misalnya, ketika stres itu muncul, tentu saja stres itu akan mengaktifasi sistem saraf simpatik dan juga sumbu HPA atau hipotalamik, pituitari, dan juga adrenal. Kita sudah mempelajari ini ya, bahwa ini adalah jalur dalam pelepasan emosi pada individu. Lalu kemudian ketika sistem saraf simpatis dan sumbu HPH itu beraktivasi, terjadilah yang disebut dengan pelepasan hormon dalam tubuh kita. Sehingga semakin tinggi tingkat stres, maka pelepasan hormon kortisol akan semakin besar dan adrenalin kita juga semakin besar. Jika sifat stresnya adalah kronis, bisa saja itu dapat menekan sistem imun, sehingga meningkatkan munculnya peradangan atau memperburuk kondisi-kondisi yang kronis seperti asma, penyakit jantung, ataupun orang-orang yang mengalami autoimun. Nah, keilmuan yang kedua adalah neuropsikologi atau bahasa Inggrisnya adalah neuropsychology. Di mana neuropsikologi ini adalah cabang ilmu yang secara spesifik mempelajari hubungan antara struktur dan juga fungsi otak dengan proses psikologis, kognisi, dan perilaku pada individu. Nah, ilmu inilah yang menjembatani disiplin neurologi atau ilmu saraf dan juga psikologi. Makanya kita menyebut keilmuan ini dengan neuropsychology. Nah, di dalam keilmuan ini, kita membahas mengenai bagaimana perspektif neuropsikologis dalam melihat munculnya perilaku pada individu. Itu kita mulai dari asesmen neuropsikologis. Nah, ini biasanya menggunakan tes-tes yang terstandar untuk menilai fungsi kognitif, seperti menilai memori, yang itu digerakkan dengan fungsi hipokampus dan juga lobus temporal, atau menilai fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif ini termasuk di dalamnya bagaimana kita merencanakan, problem solving, dan juga inhibisi. Nah, keseluruhan aktivitas fungsi eksekutif ini terkait dengan fungsi dari korteks prefrontal kita. Yang ketiga terkait dengan perhatian dan juga konsentrasi. Nah, kalau bagian ini itu terkait dengan sistem retikular aktivasi ascending dan juga lobus parietal di otak. Dan yang keempat, itu bisa menilai fungsi kognitif seperti perkembangan bahasa. Kalau perkembangan bahasa, ini sudah kita bahas bahwa adalah area Broca dan Wernicke di lobus frontal dan temporal yang berfungsi. Nah, penelitian-penelitian terdahulu yang menekankan terhadap neuropsikologi ini sendiri biasanya memanfaatkan teknik neuroimaging seperti fMRI dan juga EEG untuk mengamati aktivitas otak saat seseorang melakukan tugas kognisi atau mengalami emosi, sehingga dari sana muncullah proses pembelajaran dan pemaknaan terhadap stimulus yang muncul. Lalu, bagaimana kaitannya dengan aplikasi klinis? Yang pertama adalah
dalam psikologi klinis kita mengenal yang disebut dengan diagnosis ya. Sehingga ketika kita sudah memahami dan mempelajari psikologi kesehatan dan neuropsikologis, itu bisa membantu kita dalam melakukan diagnosis banding. Artinya, diagnosis banding ini adalah aktivitas dalam membedakan antara gangguan psikologis saja seperti depresi atau gangguan yang bentuknya neurologis seperti demensia. Karena bisa saja setiap gangguan tersebut memiliki simptom yang mungkin saja mirip. Lalu yang kedua, yaitu aplikasinya pada psikologi klinis terkait dengan pemetaan fungsi otak. Di mana setelah kita mempelajari kedua bidang keilmuan ini, kita bisa menentukan area otak mana yang mungkin rusak akibat penyakit tertentu, seperti stroke, ataupun mungkin ketika kita kecelakaan dan mengalami cedera kepala, ataupun mungkin terhadap penyakit seperti tumor. Dan yang ketiga, yaitu membantu dalam rehabilitasi kognitif, di mana setelah mempelajari kedua keilmuan ini, membantu kita dalam merancang program terapi yang kita rasa tepat untuk membantu pasien memulihkan atau mengkompensasi fungsi kognitif yang mungkin saja hilang. Nah, kita ibaratkan contohnya adalah seorang pasien stroke di lobus frontal yang kemudian secara tiba-tiba dia mengalami perubahan kepribadian. Yang awalnya dia menjadi pribadi yang tenang, kemudian berubah menjadi seseorang yang impulsif dan sangat sulit dalam mengambil keputusan. Nah, untuk menentukan diagnosis ini, tentu saja kita harus mengkonfirmasinya dengan adanya tes neuropsikologis yang kita sebutkan tadi. Lalu kemudian kita bisa mengkonfirmasi di defisit mana pada fungsi eksekutifnya yang mungkin saja memiliki pengaruh besar terhadap kerusakan di otaknya tersebut. Nah, ilmu yang ketiga yang memang berkaitan juga dengan kedua keilmuan itu adalah psikofarmakologi atau psikofarmakologi, di mana keilmuan ini adalah ilmu yang mempelajari secara penuh pengaruh obat-obatan atau dikenal juga dengan istilah farmaka terhadap proses berpikir kita, proses kita mengalami persepsi, lalu proses terbentuknya emosi, dan juga perilaku. Nah, ilmu ini adalah fondasi awal dari pengobatan biologis untuk gangguan-gangguan kejiwaan. Prinsip dasar dari keilmuan ini adalah kita membaca munculnya neurotransmisi di otak kita, di mana obat psikoaktif yang diberikan sebagai terapi itu bekerja dengan mempengaruhi komunikasi antar sel saraf atau kita kenal dengan istilah neuron di sinapsis kita, khususnya pada sistem neurotransmitter atau sistem zat-zat kimia yang membawa pesan di otak kita. Nah, jenis dari neurotransmisi ini ada dua, yaitu agonis. Bentuknya adalah obat yang meniru atau meningkatkan kinerja dari neurotransmitter. Dan yang kedua, bentuknya adalah antagonis, yaitu obat yang menghambat atau mengurangi kerja dari neurotransmitter. Nah, di dalam aspek ini, kita bisa melakukan klasifikasi terhadap kelas obat utama dan target neurotransmitter yang akan diubah di dalam otak kita. Contohnya adalah antidepresan. Antidepresan itu bisa memakai fluoxetine dan juga Prozac, misalnya pada kasus SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Mekanismenya, ketika obat ini kita berikan, dia akan menghambat penyerapan kembali atau dikenal juga dengan istilah reuptake serotonin yang ada di sinapsis kita. Sehingga obat ini akan membantu meningkatkan kadar serotonin yang tersedia, di mana serotonin ini sangat berkait dengan regulasi mood, nafsu makan, dan juga tidur. Itulah kenapa ketika depresi itu terjadi dan antidepresan ini diberikan, seseorang yang kita berikan jenis obat ini akan secara mudah untuk meningkatkan nafsu makan, ataupun dia akan mudah rileks, sehingga akhirnya menjadi tertidur. Contoh yang kedua adalah antipsikotik. Contoh dari obat ini adalah risperidon dan juga haloperidol, di mana mekanisme dari antipsikotik ini adalah bekerja sebagai antagonis reseptor dopamin, terutama di jalur mesolimbik, di mana ketika seseorang mengalami kelebihan dopamin di jalur ini, mereka akan mengalami gejala-gejala psikotik seperti halusinasi dan juga delusi. Sehingga obat ini diberikan untuk mengurangi munculnya simptom-simptom tersebut. Selanjutnya adalah anxiolytic, yaitu penghilang kecemasan. Contoh dari obat-obatan ini adalah benzodiazepin seperti alprazolam ataupun Xanax.
Mekanisme dari obat-obatan ini adalah meningkatkan efisiensi GABA, di mana GABA ini seperti yang sudah kita ketahui adalah gamma aminobutyric acid yang berfungsi sebagai neurotransmitter inhibisi utama otak, yaitu menghasilkan efek menenangkan ketika ini diberikan. Stimulan, contohnya adalah metilfenidat atau Ritalin. Nah, ini adalah obat-obatan yang biasa digunakan untuk pasien ADHD. Mekanisme dari obat-obatan ini adalah meningkatkan kadar dopamin dan norepinefrin di korteks prefrontal yang berfungsi dalam meningkatkan fokus dan juga perhatian kepada pasien. Nah, di antara pemahaman yang sudah saya jelaskan tadi, kita mengetahui bahwa adanya integrasi, yaitu sinergi antara tiga pendekatan tersebut dalam memahami sebuah kasus klinis. Untuk memahami itu, mari kita integrasikan ketiga pendekatan ini dalam kasus gangguan depresi mayor. Pada perspektif psikologi kesehatan, kita menganalisis bagaimana faktor stres, mungkin contohnya seperti kehilangan pekerjaan, dan kurangnya dukungan sosial itu sangat berkontribusi terhadap onset depresi dari individu. Sehingga keilmuan perspektif psikologi kesehatan meneliti bagaimana depresi itu kemudian menyebabkan munculnya perilaku maladaptif pada individu. Bentuknya banyak ya, tapi bisa saja seperti pola makan yang buruk, terus juga kurang olahraga, yang kemudian perilaku maladaptif ini memperburuk kesehatan fisik dari individu tersebut. Lalu kemudian keilmuan ini juga membantu kita dalam memahami hubungan antara depresi dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular melalui jalur peradangan kronis. Nah, inilah yang tadi dijelaskan dengan pendekatan psikoneuroimunologi. Lalu dalam perspektif neuropsikologis melihat bahwa sebelum kita melakukan tindakan, maka sangat perlu untuk melakukan asesmen yang gunanya untuk mengidentifikasi defisit kognitif yang umum pada depresi, seperti penurunan kecepatan pemrosesan informasi, gangguan memori, dan juga defisit dari fungsi eksekutif tadi. Nah, di dalam penelitian terlihat bahwa teknik atau alat tes fMRI menunjukkan adanya penurunan aktivitas di korteks prefrontal dan kemudian ada juga perubahan di area tertentu otak seperti di hipokampus pada individu yang depresi. Di mana perubahan ini tentu saja berkorelasi yang sangat signifikan dengan munculnya gejala kognitif dan emosional pada pasien. Lalu dalam perspektif psikofarmakologis, kita melihat bahwa untuk menterapi perilaku ini dibutuhkan penguatan SSRI untuk menarget adanya ketidakseimbangan neurotransmitter serotonin dan mungkin juga adanya ketidakseimbangan norepinefrin di dalam sistem saraf pusat dari individu tersebut yang diduga ini menjadi dasar biologis dari munculnya depresi. Sehingga perspektif psikofarmakologi akan memantau efek samping obat dan kemudian efektivitasnya dalam meredakan simptom yang pada akhirnya juga dapat membantu memulihkan fungsi kognitif yang terganggu. Maka dalam perspektif ini kita bisa melihat bahwa ketika kita bicara psikologi kesehatan, ketiga bidang ilmu ini dia tidak bisa berdiri sendiri, melainkan mereka saling melengkapi. Seperti contoh pada gangguan depresi mayor tadi, psikologi kesehatan itu memberikan kerangka yang luas tentang bagaimana interaksi antara pikiran, tubuh, dan juga lingkungan. Sedangkan neuropsikologi itu memberikan semacam map atau peta dan juga alat ukur untuk melihat fungsi otak yang mendasari proses psikologis tersebut. Sementara psikofarmakologi memberikan alat intervensi langsung pada mekanisme biologis otak dengan tadi ya mempengaruhi neurotransmitter di otak kita. Nah, dengan kita mengintegrasikan ketiganya, kita kemudian dapat memahami individu secara utuh dan menyusun pendekatan dalam penanganan yang juga komprehensif dan efektif dalam memberikan pelayanan. Baik, sekian saja materi kita pada video kali ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.